this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara menyatakan adanya usulan formasi P3K 2022 sangat minim. Padahal Pemda butuh lebih banyak. Apakah alasannya? Yuk kita simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info terbaru Digital Edu, dan jangan lupa share. Usulan untuk formasi P3K di tahun 2022 menurut BKN sangat minim. Padahal di sisi lain, sebagian besar pemerintah daerah yang membutuhkan banyak formasi untuk mengisi di instansinya masing-masing. Badan Kepegawaian Negara mengatakan banyak daerah yang belum mengajukan formasi P3K tahun anggaran 2022. Hal ini tentunya membuat bingung, sebab sudah cukup banyak pemerintah daerah yang membutuhkan P3K, salah satunya formasi untuk tenaga kesehatan. Saat ini masih terdapat masalah kekosongan dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, kata PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Menurut Bima, beberapa daerah sebenarnya masih banyak yang kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis. Ada sejumlah instansi di Pemda yang memang sudah mengajukan formasi P3K 2022 untuk tenaga kesehatan kepada Kemenpan RB. Namun katanya masih banyak juga Pemda yang belum mengajukan formasi P3K 2022, terutama untuk nakes. Padahal pembukaan pendaftaran ASN P3K sudah tidak lama lagi. Artinya beberapa Pemda yang membuka formasi besar kemungkinan tidak akan terisi secara penuh. Adapun syarat mendaftar P3K bagi non-guru dalam hal ini P3K Kesehatan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan pada saat raker dengan DPR RI, disampaikan untuk prioritas rekrutmen ASN P3K Kesehatan di tahun 2022 ada beberapa kriteria. Berikut beberapa syarat tenaga kesehatan non-ASN yang diprioritaskan mengikuti seleksi ASN di tahun 2022. Di antaranya yang pertama, termasuk dalam 30 jenis jabatan fungsional kesehatan sesuai dengan Perpres nomor 38 tahun 2020. Syarat berikutnya yakni latar belakang pendidikan minimal D3 kesehatan. Syarat berikutnya yaitu sudah terdata dalam SIT MK per 1 April 2022. Kemudian memiliki STR aktif untuk jenis jabatan fungsional sesuai dengan Kemenpan RB nomor 980 tahun 2021 dan SIP atau surat izin praktek untuk yang bekerja di Fasyankes. Kemudian merupakan tenaga kesehatan non-ASN. Dan yang terakhir diusulkan oleh pemerintah daerah. Masih perlu dipastikan terkait validitas data yang sudah masuk serta model seleksi P3K tenaga kesehatan yang akan dilakukan, ucap Bima. Merespon hal tersebut, Menpan RB Azwar Anas menyatakan bahwa pemetaan dan inventarisasi honorer nakes yang dilakukan pemerintah harus disampaikan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat. Sebagai solusi penataan tenaga non-ASN kesehatan, pemerintah akan mempercepat validasi data, menyiapkan kebijakan afirmasi bagi tenaga non-ASN, serta mekanisme seleksi yang dilakukan. Misalnya soal afirmasi diprioritaskan kepada mereka yang nanti dihitung dari masa kerja dan usia. Validasi data juga dipastikan lagi, maksimal awal pekan ini sudah tuntas, kata Anas. Menpan RB Azwar Anas meminta pemerintah memperhatikan seluruh honorer, tidak hanya dari sektor tertentu dan instansi lain yang terkait, akan mengakselerasi penyelesaian tenaga non-ASN lainnya.
Demikian informasi terkait dengan usulan formasi P3K di tahun 2022 yang dianggap minim oleh BKN. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan dan sekaligus saya mohon undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.